Tidak berjabat tangan sambil cium tangan. Cium apa? Tangan. Itu kan biasanya anak yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua. Atau ya anak terhadap kedua orang tuanya, cucu terhadap mbahnya. Monggo. Atau silsilah yang lebih muda terhadap silsilah yang lebih tua. Monggo. Apa pernah dicontohkan Rasul? Pernah. Ketika Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat jamaah, kemudian berjabat tangan dengan yang di belakang jamaahnya. Nah, jamaah itu mencium tangannya Rasul. Nah, ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ketika berjabat tangan disertai dengan cipika-cipiki. Cipika-cipiki paham apa? Cium pipi kanan kiri, pipi kanan kiri, arane cipika, cipiki bahasa kene apa sih Pak? Sengak. Apa sini teman? Berapa kalem sengak? Contohnya sengok. Nah, ini khusus lanang karo lanang, wadon karo wadon. Wadon karo lanang boleh, tapi yang mahram. Ya, atau masih keluarga silakan, tapi yang lanang wadon kudu keluarga, kudu mahram. Jangan sekali-kali cium pipi kanan kiri lanang wadon, awas hukumnya dosa, bukan ketagihan. Iya Bu. Bu, senakas ketuman. Ya, alhamdulillah. Kemudian sekarang bahas salaman yang tidak benar tapi sering dilakukan oleh muslim yang ada di Indonesia Pak. Contohnya sing ora bener nggih, ya ngademene. Ana wong salaman lanang wadon, kowe langsung tangane selonang ditambah selonong bareng selonang ditambah model kayak itu anak ora? Si langsung on lanang wadon kayak dia, langsung cek lanang wadon langsung cek kayak dia. Dengarkan Pak Bu, yang anak wong lanang wadon hari salaman langsung cek kayak dia, terus bukan mahram, hukumnya haram Pak, dosa. Ya apa? Dosa itu tidak boleh. Nah, seumpamanya wongnya wis tuan nemen si kalau madhab Syafi'i mengatakan walaupun wong wis tua nemen, yen wong wadon tua nemen arane apa to mriki? Nyai. Terus nyai. Bener kaya gumayun? Balik maning ya. Yen ana wong wadon tua nemen arane apa mriki? Nyai. Yen ana wong lanang tua nemen arane apa ngene? Kaki-kaki. Berarti sikil. Lah, bener. Memang iya kayak gue bahasannya memang. Yang wadon tua nemen arane nyai, yang lanang arane kaki. Ya, tengok menang. Bu. Dan wis nyai salaman karo wong kaki-kaki kuwi ana setrumnya apa ora? Jawab. Los. Apa? Los belum. Laka setrum apa-apa. Walaupun laka setrum apa-apa wis tua pada betuane, menurut madhab Syafi'i hukumnya tidak diperbolehkan. Wong sing wis tua nemen bae hukume ora oleh, apa maning sing esih nom. Tegangan masih tegangan tinggi Pak. Orang sarapan cekrek. Walah kesetrum kan. Tak perlu takon, jawabnya sing jujur. Siap jujur mboten Pak? Siap jujur mboten? Siap jujur mboten Bu? Aja sini sing karo gumayu iki ora apa-apa iki. Tengokna. Waktu salaman lanang wadon, contoh umur kurang lebih bocah wadon ke 30 tahun, lanangnya 35, kan isin nom. Nggih. Waktu salaman, cek salaman. Wis sing pertama pan diileng, wajahe apa bokonge? Jawab. Simpan diileng, wajahe apa bokonge? Jawab.
jai. Bener gak dijawab baik orang usah pirang-pirang. Ya memang iya Pak. Ketika berjabat tangan langsung lanang wadon, pertama yang dipandang apa? Wajahnya. Ketika memandang wajah setan dia masuk Pak. Masuk. Sing wadon masuk mari ninggo lanang. Barang masuk ketika berjabat tangan, apa setan ngomongnya? Setan ngomongnya kayak dia. Matanya indah sekali bagaikan bintang, padahal anak matanya abang. Pipinya menter-menter padahal ireng. Iya. Wajahnya bagaikan bulan purnama padahal kusut. Karena niki anak rayuannya setan. Setan ngomong kayak gue. Wajahnya bagaikan rembulan, matanya bagaikan bintang. Si ngomong sinten? Berarti aku. Saya ini penyambung lidahnya setan ngono. Setelah berjabat tangan, otomatis kan liwat to nggih. Sawise liwat ngadepuri, wis simpan dileng apane? Bokonge. Apa? Bokonge. Setan nemplok ning bokong. Barang kaya setan ngomong, pokoknya apik nemen mlakune nggone irama 150 pakan woe gembrot. Ya, karena apa? Setan langsung masuk ke situ. Mulane hati-hati ya, Ibu ya. Yen lanang wadon ari salaman, mohon maaf, kayak ki bae, delok mene delok mene. Yen lanang wadon yang bukan mahram, ya berjalan nom-nom ya, lari salaman cukup seperti ini. Ini kebiasaan umat Islam yang ada di Indonesia. Begini, terus orang usah diperkenal kayak dia utak-utik, orang usah merak utak-utik, orang usah. Ya, secara kejauhan mawon kados niki. Yang penting dari pihak lelakinya siap meminta maaf dan memaafkan. Dari pihak perempuannya siap meminta maaf dan memaafkan, itu pun cukup bisa menjadikan dosa itu hancur, ambrol. Orang usah kudu sentuhan kulit. Ki yang salaman wadon karo lanang, ki yang ngomong krungu apa ora sih? Oh ya wis. Ki belajar ngomong maning kaya Pandura. Pasti ngiler yakin. Bon. Terus selanjutnya salaman yang tidak dibenarkan secara agama ketika berjabat tangan sambil meremas. Meremas bahasa kenena apa Pak Bu? Meremas bahasa kenena apa? Jawab. Gremet. Bener Pak? Sing biasa gremet wong lanang apa wong wadon? Jawab. Sing biasa gremet wong wadon apa wong lanang? Jare wong wadon muni wong lanang, jare wong lanang muni wong wadon. Oh, berarti remet-remetan. Masya Allah. Dengarkan Pak Bu, ketika ada orang berjabat tangan sambil meremas, geremet, terus wong sing geremet ke orang itu, ya jengkel, bukan merontokkan dosa, justru bikin dosa. Terus bener? Temu-temu ke, woi wong-wong sing tukang remet mandek saat dia, karena sing diremet bukan ora rido jengkel malah bikin dosa. Anak wong alasannya ngomong deh Pak, kenyong bisa remet hari salaman sebabnya kenyong dosanya nemen. Jadi hari salaman karo tak remet umen dosanya nyong ambrol. Kenyong salah paham. Kaderan dosa kan bisa ambrol lenggur remedan kayak kerupuk kan boten. Artinya dosa bisa ambrol, bisa rontok karena keduanya siap meminta maaf dan memaafkan. Ini orang mau ikut remedan Pak. Jamu-jamu ya Bu ya. Bu, sing biasa remet mari ya Pak, jaringan sing biasa remet ya mari ya kowe. Bukan sakit orang yang diremas yang menjadikan tidak ridho, nah malah bikin dosa. Ngoten
Bon. Selanjutnya berjabat tangan yang tidak dibenarkan. Contoh yang ada mana? Waktu salaman sambil kayak utik. Model kayak itu anak orang. Model kayak itu anak orang. Di wonge di. Nang kene laka. Gitu ya. Anak salaman kok ngono utik. Tujuannya apa kowe, Pak? Tujuannya apa? Ini anak salaman garuk-garuk telapak tangan ngutik-ngutik tujuannya apa? Naik kode alam. Ya. Kalau ada orang berjabat tangan sambil garuk-garuk telapak tangan, tidak sampai bikin dosa orang sih. Tidak sampai bikin dosa dan juga tidak sampai merontokkan dosa. Kenapa? Di dalamnya itu ada unsur percandaan, guyonan. Biasanya teman akrab atau teman akrab loh Pak. Ya, teman akrab dengan teman akrab. Ya orang akrab orang mungkin bahasa salaman garuk-garuk orang mungkin. Contoh, aku tekan ini ke Bung Dadi, cek utik, ada tapuk pisang. Nah, terusnya apa manis sing salah Pak? Dan temu terakhir. Ketika berjabat tangan sambil cipika-cipiki tapi yang bukan mahram. Ya biasanya ngoten loh Pak Bu. Mohon maaf Pak Lurah. Ya biasanya kantor-kantor akeh loh. Bener. Kulo kan sering ngisi Pak di kantor-kantor kepala dinas. Lah niku kulo niku banyak teman di kepala dinas. Ya. Banyak teman di Pemda. Nah, kowe nang kantor-kantor kadang ari salaman. Aku pernah ya pengisi acara halal bihalal. Ana bocah wadon karo wong lanang, ya wong lanang. Dia temen akrab apa nyokap beli paham ya kayak. Barang teka langsung jabat tangan dikepak, bahasa Indonesia dikep ya biar. Ngerangkul cipika-cipiki, pada akhirnya nang pinggir Pak. Cipika-cipiki, barang giliran ajung ninyong, aku ora dicakaya kue. Keserian kutu. Artinya begini, ketika sampai di saya pun itu kan ada etika-etika tata cara agama, ya. Orang only lanang wadon yang bukan mahram salaman sambil apa namanya cipika-cipiki cium pipi kanan kiri itu kebetulan asal Pak. Muga-muga dosa kula kali panjenengan semakin berkurang dan semakin berkurang. Allahumma. Sing kompak Allahumma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap manusia, setiap anak Adam punya salah. Dan sebaik-baik orang yang punya salah at-tawwabun bertaubat. Bertaubat, moten. Orang hidup banyak dosanya. Nah, cepat-cepatlah bertaubat. Mumpung hidup di alam dunia, nanti matinya tidak disiksa. Salatullah salamullah bareng ala toha. Mana ya? Salatullah salamullah bila salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Orang hidup harus ibadah, melaksanakan perintah Allah supaya selamat di dunia juga selamat di akhiratnya. Moga dilanjutkan kali hadroh, tapi durasi lagunya yang jangan panjang ya. Ayo dimulai. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, sallim ya Rabbi ala nabiyikal Mujtaba, sallim ya Rabbi ala nabiyikal Mujtaba. Maulaya salli
نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وانزلا محمد أبا بكر بسيدك خير سيدك سيدك سيد الخلفاء نرجو بفضل المولى أنعم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى. Sallallahu Muhammad. Hubungan dosa itu ada dua, Pak Bu. Niki pinten Bu? Pak niki pinten Pak? Niki. Bos awas loh ya. Awas. Hubungan dosa itu ada dua, Pak. Pertama vertikal, yang kedua horizontal. Pertama hubungan dosa antara manusia dengan Allah. Contoh, ana wong Islam tak Islam, KTP-ne Islam, buku nikahe, pelaksanaan nikahe secara, tapi orang gelem sholat, model kayak gua ana apa orang? Anak? Nak kumayunya anak, akhirnya anak. Berarti turun-turunan. Ya Allah. Apa nih? Wong Islam tak Islam, KTP-ne Islam, nikahnya secara Islam, tapi orang gelem puasa Ramadan. Model kayak gua anak apa ora? Jawab. Oke. Ya kita kayak rata ya. Hubungannya langsung karo Gusti Allah, Bapak. Hubungannya langsung karo Gusti Allah. Kalau kita punya dosa, dianjurkan cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat jaluk pangampura maring Gusti Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Mohon maaf Pak Bu, suara niku lumayan. Orang kaya korine sinten wau? Sing kori sinten wau? Oh, wus. Iya saya jen kori karo tukang ceramah kan suara api kori pasti. Ya. Kula niku nate ngoten lho ya. Pas kula jengisi pengawasan keluar kota, Batang ya, ketika di Batang, bekto kori dari sini, dari Tegal. Nah perjalanan kita takut nih Pak. Ustaz, bisa ente suaranya kayak mapik namun kinclong, keprimen resakan deh. Kayaknya yang dinoi. Ustaz itu jawab ngoten, Pak Yai, kula niki cara ngrawate ngoten. Kula doyan gorengan ta doyan. Tapi mboten kakean kula mangan gorengan. Sebabnya dadekaken serat. Oh, kaya kuwe ya. Iya, pantesan suarane kinclong. Tapi yang kula Pak Bu tukang ceramah beda Bu. Sing penting metu suarane ya alhamdulillah. Terus tergantung panitiane dong nyap-nyong makanannya apa. Yang panitia menyediakan untuk saya gembus goreng ya jel, tempe goreng jel, iwak goreng jel, penggorengan alok. Jadi suaranya lumayan nantap ya. Si penting paham ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian ya, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
uiddat lil muttaqin, dipersiapkan atau disediakan bagi orang-orang yang takwa. Muga-muga termasuk kula kali panjenengan. Allahumma sing kompak, Allahumma ya rabbal alamin. Jadi sing jenenge surga ngoten Pak Bu. Surga kiye luasnya bagaikan langit dan bumi itu disambung. Ini dalam kitab Tafsir Jalalain, bahwa surga ini luasnya bagaikan bumi dan langit disambung. Ombok nemen Pak Bu. Insyaallah muga-muga termasuk kula kali panjenengan akhirnya masuk surga. Allahumma ya rabbal alamin. Bon, yen duwe dosa gon cepet-cepet jaluk pangapura maring Gusti Allah. Kenapa? Barangkali meninggal dunia belum bertaubat, menjadikan siksaan alam kubur sangat luar biasa Pak Bu. Tetapi ketika meninggal dunia sudah bertaubat, insya Allah dosanya akan rontok sedoyo, kemudian masuk ke alam kubur, mendapatkan nikmat kubur. Alhamdulillah. Terus nopo malih, Allah ini cinta ya terhadap pendosa-pendosa yang bertaubat. Ingat,